Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap menjalani protokol kesehatan selama kalian belajar di rumah maupun di sekolah. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembelajaran kita bab 7. Bab baru yang akan kita bahas yaitu mengenai lingkaran. Ya. Oke. Di bagian video pertama ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu lingkaran, yang kedua unsur-unsur lingkaran, dan yang ketiga hubungan luas lingkaran, keliling panjang busur, dan luas juring. Ya. Langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu lingkaran. Sebelumnya, ada yang tahu bentuk lingkaran seperti apa? Oke, pasti sudah belajar ya sejak SD bentuk lingkaran. Nah, ini contohnya bentuk lingkaran, ini bentuk lingkaran, dan ini pun bentuk lingkaran. Apa pengertian dari lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar dalam jarak tertentu yang disebut jari-jari dari suatu titik tertentu yang disebut pusat. Nah, ini lingkaran. Oke. Nah, titik pusatnya itu berada di tengah-tengah. Dari titik pusat menuju ke sisi lingkaran, ditarik garis lurus, itu adalah jari-jari. Ya. Rumus luas lingkaran yaitu luas sama dengan pi kali r kuadrat dengan keterangan pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Dan R-nya merupakan jari-jari. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, ini ya yang dinamakan jari-jari adalah ini. Dari titik pusat ditarik garis menuju sisi lingkaran. Ini adalah jari-jari. Oke. Tentukan luas lingkaran. Kita akan menentukan luas lingkaran yang jari-jarinya adalah 7. Oke. Kita jawab. Luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Berarti pi-nya kita ganti dengan 22/7 dan r-nya kita ganti menjadi 7 karena jari-jarinya digambar adalah 7. Oke, menjadi 22/7 dikali 7 kuadrat. 7 kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi 7 kali 7. Nah, karena di sini ada angka 7 di atas dan di bawah, dapat kita bagi sehingga saling menghilangkan. 7 dibagi 7 1 ya. Sehingga luasnya adalah 22 kali 7, 154 cm kuadrat ya. Lanjut kita ke rumus keliling lingkaran. Nah, kalau tadi luas lingkaran pi r kuadrat, kalau keliling lingkaran K sama dengan 2 pi kali R ya. 2 pi kali R. Sama keterangannya. Pi-nya 22/7 atau 3,14, R-nya adalah jari-jari. Perhatikan gambar berikut, masih gambar yang tadi, jari-jarinya 7, kita disuruh menentukan keliling lingkaran. Nah, kita tulis rumusnya, K sama dengan 2 pi R, dengan pi-nya 22/7 dan R-nya adalah 7. R itu jari-jari, lihat jari-jarinya adalah 7. Oke. Nah, oke. 7 dan 7 bisa dibagi sehingga hasilnya 1 dan menyisakan 2 kali 22 sehingga hasilnya adalah 44 cm. Kelilingnya adalah 44 cm. Kita masuk ke berikutnya yaitu unsur-unsur lingkaran. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 10 ini merupakan unsur-unsur lingkaran. Kita akan bahas satu per satu ya. Yang pertama, unsur lingkaran. Oke, di sini ada titik pusat lingkaran. Titik ini merupakan titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Ya, titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya dinamakan apa? Titik pusat. Titik pusat lingkaran. Oke, yang kedua itu ada jari-jari lingkaran. Jari-jari adalah sebuah garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Nah,
Ini dimulai dari titik pusat menuju titik lengkung lingkaran, ya. Ini dinamakan jari-jari. Berikutnya yang ketiga, ada diameter lingkaran. Kalau tadi jari-jari hanya setengah, kalau diameter ini penuh dari ujung lengkung lingkaran sampai ujung lengkung lingkaran, ya. Sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran, ya. Jadi diameter itu melewati titik pusat lingkaran, ya, dan di antara dua titik keliling lingkaran, ya. Atau sama saja diameter itu 2 kali jari-jari. Diameter itu 2 kali jari-jari. Kalau jari-jari kan hanya setengah seperti ini. Kalau lurus kayak gini, penuh kayak gini, namanya diameter, ya. Berikutnya ada tali busur lingkaran. Yang berwarna merah ini merupakan tali busur, ya. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Ini berbeda dengan diameter, ya. Dia tidak melewati titik pusat lingkaran, ya. Kalau diameter melewati titik pusat lingkaran, ya. Jadi membagi lingkaran menjadi dua bagian. Kalau tali busur tidak melewati titik pusat lingkaran. Oke, berikutnya juring lingkaran. Juring, luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Kita lihat, ini ada dua jari-jari, ada jari-jari AO dan jari-jari BO, ya. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan juring. Dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Busur AB, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Ini merupakan juring lingkaran. Berikutnya ada yang namanya tembereng lingkaran. Luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Kita lihat, gambar ke-6 ini adalah tembereng lingkaran, dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, ya, yang diarsir ini. Oke. Ini adalah tembereng lingkaran. Berikutnya ada apotema. Apotema ini jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Jadi apotema itu garis yang tegak ini, ya. Ini namanya apotema. Jarak terpendek antara titik pusat ke tali busur, ya. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur, ya. Oke. Kita lanjut ke busur lingkaran. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, garis lengkung berarti ini nih AB, ya. Garis lengkung AB ini dinamakan busur lingkaran. Oke. Garis lengkung ini dinamakan busur lingkaran. Oke, berikutnya ada sudut pusat lingkaran atau yang di sini ditandai dengan AOB. Sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari yang ada di titik pusat lingkaran. Oke. Sudut pusat terbentuk dari dua buah jari-jari, ya. Sehingga sudut pusat di sini adalah AOB. Nah. Berikutnya ada sudut keliling lingkaran. Sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Kita lihat ada tali busur AC dan ada tali busur BC. Dia membentuk dan bertemu pada satu titik di keliling lingkaran. Nah, sehingga ACB ini merupakan sudut keliling lingkaran. Ingat ya, kalau tadi yang terbentuk antara jari-jari dan jari-jari ini namanya sudut pusat. Kalau yang terbentuk antara tali busur dan bertemu pada satu titik di keliling lingkaran ini namanya adalah sudut keliling lingkaran. Kenapa disebut keliling lingkaran? Karena ada titik temunya di bagian keliling lingkaran. Jadi ACB. Kalau ini kenapa dinamakan sudut pusat? Titik temunya ada di titik pusat lingkaran. Jadi bisa bedakan ya, mana sudut pusat dan mana sudut keliling lingkaran. Oke, paham? Oke. Untuk unsur lingkaran
sudah kita bahas, maka kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu hubungan luas lingkaran, keliling lingkaran, panjang busur, dan luas juring. Oke, ayo. Untuk di sini, mana yang dinamakan jari-jari? PO, QO. Mana yang dinamakan juring? POQ. Ini juring ya. QOR ini juga juring. Oke. Dari P ke Q ini namanya busur ya. Dari Q ke R ini namanya busur. Jangan lupa karena sudah saya jelaskan tadi di unsur-unsur lingkaran. Nah, berikut adalah hubungan panjang busur, keliling lingkaran, luas juring, dan luas lingkaran. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk besar sudut pusat sebanding dengan panjang busur dan luas juring. Ya, bisa kalian lihat. Sehingga dari rumus di atas ini kita akan mengetahui kalau kita pengen tahu luas juring. Nih, tahu luas juring berarti besar sudut dibagi sudut satu putaran 360 dikali keliling lingkaran, dikali luas lingkaran. Luas juring sama dengan besar sudut dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Kalau panjang busur yaitu besar sudut dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Kalau luas juring dikalinya luas lingkaran, kalau panjang busur dikalinya keliling lingkaran. Oke. Langsung saja kita ke contoh soal. Lihat. Kita ke contoh soal. Lihat. Di sini ada sebuah lingkaran dengan sudut A OB 135 derajat. AOB ini apa, Nak? Ya, AOB ini adalah juring. Juring AOB dengan sudut 135 derajat. Pada gambar berikut ini, luas lingkaran adalah 48 cm kuadrat. Tentukan luas juring AOB. Nah, kita mendapat rumus dari rumus yang tadi. Sudut AOB per 360 derajat sama dengan luas juring AOB dibagi luas lingkaran. Nah, sehingga 135 derajat dibagi 360 derajat sama dengan luas juring AOB per 48. Dapatlah kita rumus luas juring AOB sama dengan 135 derajat per 360 dikali 48 ya. Sehingga hasilnya adalah 18 cm persegi. Oke. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada juring AOB, ada busur AB juga, dan sudut AOB ini besarnya 105 derajat. Panjang jari-jarinya katanya 12, panjang jari-jari O ke B. Kalau O ke B 12 berarti O ke A juga 12 ya. Maka tentukan panjang busur AB. Nah, tadi ada rumus panjang busur sama dengan besar sudut per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, berarti karena keliling lingkarannya belum diketahui, kita akan mencari keliling lingkaran pakai rumus keliling lingkaran tadi yang sudah kita bahas di awal dengan jari-jarinya 12. Nah, berarti panjang busur sama dengan 105 derajat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, ini adalah rumus keliling lingkaran ya, 2πr. Oke. Sehingga 105 derajat dibagi 360 derajat dikali 2, pi-nya berapa? 22 per 7 dikali 12. Oke. Nah, 105 per 360 bisa kita perkecil menjadi 7 per 24. Ini masih sama, keliling lingkarannya 2 kali 22 per 7 kali 12. Oke, di sini 7 dan 7 kita coret ya, karena bisa saling membagi. Sehingga sisa 1 per 24 kali 2 kali 22 kali 12. Dan hasilnya adalah 22 cm. Berarti panjang busur AB nih, AB yang ini adalah
22 cm. Oke. Berikut ada tugas untuk cara pengumpulan dan lain sebagainya, nanti akan dikabarkan oleh guru kalian. Ada 3 soal. Yang pertama, soal nomor 1 bercabang dari A sampai F. Ini mengenai unsur-unsur lingkaran. Kalian bisa menjawabnya ya. Ini nomor 1A sudah saya contohkan. Jari-jari lingkaran. Yang menunjukkan jari-jari lingkaran yang mana? O, B, AO, atau BO ya. Daerah yang diarsir warna hijau namanya apa? Daerah yang diarsir warna jingga namanya apa? Silahkan kalian isi. Dan berikutnya ada menentukan luas juring. Ini menggunakan perbandingan juring dengan juring ya. Dan berikutnya ada tentukan panjang busur peki dengan jari-jarinya diketahui. Ini sama persis kayak contoh kedua tadi ya. Oke. Cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi guru kalian masing-masing. Untuk 8A sampai 8F bisa menanyakan ke Bu Etik Ismiati SPD. Untuk 8G sampai 8K bisa menanyakan kepada Ibu Monika Nurajijah SPD. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.